Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di video pembelajaran kita tematik tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini satu, setelah mendengarkan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila pertama dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menerapkan kegiatan yang sesuai dengan sila pertama dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. 4. Siswa mampu membuat model patung menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, dan plastisin. Sekarang kamu simak dengan baik ilustrasi cerita tentang Elsa dan teman-temannya. Hari Minggu lalu, Elsa dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Marco. Mereka berencana membuat minuman dari jahe yang sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Elsa, Venan, Nyata, Desi, dan Tian. Marco ternyata sedang sakit, dia batuk dan demam. Marco terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya sepakat membuat wedang jahe untuk Marco. Ternyata, di belakang rumah Marco banyak terdapat tanaman jahe yang bisa dimanfaatkan untuk membuat minuman. Marco sangat senang dengan perhatian yang diberikan oleh teman-temannya. Walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangatlah tinggi. Tahukah kamu, sikap yang ditunjukkan oleh teman-teman Marco sesuai dengan sila Pancasila? Sekarang, pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Sama-sama kita ucapkan ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu nilai apa saja yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kita harus menjalankan dan taat dengan perintah Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Artinya, kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama kepercayaan. 3. Kerukunan antar umat beragama. Artinya, kita harus menjaga kerukunan dan perdamaian antar sesama kepercayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Persamaan derajat. Artinya, sesama manusia itu sama. Tidak ada perbedaan derajat tinggi atau rendah, kaya atau miskin. 2. Menghargai hak asasi manusia. Artinya, kita harus saling menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Artinya, kita harus saling tolong-menolong antar sesama tanpa membeda-bedakan. 4. Perdamaian. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus saling menjaga kerukunan dan juga perdamaian. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghargai antar sesama umat beragama. Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Menjenguk teman kita yang sedang sakit. Bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan hak dan juga kewajiban.
Menolong teman kita yang sedang mengalami musibah. Belajar bersama tanpa membeda-bedakan teman. Selanjutnya adalah merawat tanaman. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk di Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu juga bisa membuat patung seperti mereka loh. Nah, kali ini kita akan belajar membuat patung dari bahan lain yaitu tanah liat, lilin, dan plastisin. Contoh patung dari tanah liat. Kamu perhatikan ya. Nah, berikut ini adalah proses pembuatan patung dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Tetapi, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan membuat patung dari plastisin. Nah, ternyata kita bisa membuat sendiri adonan plastisin dari tepung loh. Gimana caranya? Simak videonya dengan baik ya. Cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahan yang harus kamu sediakan: 4 cangkir terigu, 1,5 cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1 cangkir air hangat, dan yang terakhir pewarna makanan. Pewarnanya bebas ya. Cara membuatnya, yang pertama, tuangkan 1 gelas air ke dalam mangkuk atau suatu wadah yang cukup besar untuk menampung dan mengaduk seluruh bahan. 2. Taburkan pewarna makanan dengan warna yang diinginkan, tapi jangan terlalu banyak ya. Namun, semakin banyak pewarna yang kamu masukkan, semakin pekat warna plastisin. 3. Masukkan 4 gelas tepung dan 1,5 gelas garam ke dalam wadah yang berisi air dan pewarna. 4. Tambahkan minyak goreng. Minyak di sini berfungsi untuk membuat plastisin lunak dan mudah dibentuk. Mulailah dengan 2 sendok makan minyak terlebih dahulu. Jika adonannya menggumpal atau mulai mengering, maka tambahkan beberapa sendok lagi. 5. Uleni adonan dengan tangan sampai lembut dan tingkat kelembekan yang diinginkan. Jika adonannya masih terasa kering dan menggumpal, maka kamu bisa menambahkan 1 atau 2 sendok makan lagi minyak goreng. Nah, setelah selesai, hasilnya kamu akan mendapatkan adonan seperti ini. Dengan adonan ini, maka kamu akan bisa membentuk patung yang kamu inginkan. Nah, setelah menyimak dan memperhatikan video pembelajaran ini, sekarang kamu sudah tahu dong bagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Dan yang tentunya sekarang kamu sudah bisa membuat patung dari bahan adonan plastisin. Oke, terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak video pembelajaran kita. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.